Assalamualaikum teman-teman, saya Salsa Fionatri, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dengan judul Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Perkembangan Pendidikan Islam Indonesia. Tolong disimak baik-baik ya. Di era digital, kita hanyut dalam badai informasi. Tapi di balik setiap layar, ada bahaya tak terlihat yang mengincar masa depan kita. Hoaks dan ideologi ekstremis menyebar tanpa batas, memanipulasi pikiran dan memecah perpaduan kita dengan canggih. Tapi di tengah badai ini, ada pahlawan yang tak terlihat. Lembaga Pendidikan Islam, perahu penyelamat kita. Mereka memberdayakan generasi muda dengan pengetahuan, mengubah kekhawatiran menjadi kekuatan melalui konten yang islami dan positif. Dari podcast hingga video edukatif, mereka menciptakan arus kebaikan yang melawan aliran kejahatan digital. Bukti nyata kemenangan kebenaran. Pendidikan yang mengajarkan kritis dan tawadu mampu melindungi generasi kita. Pilihan ada di tanganmu. Jadilah bagian dari solusi, bukan masalah. Mari kita bangun kembali perpaduan dengan konten yang bermanfaat. Jempol kita secepat kilat, tapi hati, apakah ikut terjaga? Rata-rata 8 jam di dunia digital, berbagi waktu dengan sekolah, keluarga, dan tidur. Cyberbullying naik 70%, ujaran kebencian naik 40%. Hoax menyebar 6 kali lebih cepat dari kebenaran. Di dunia nyata sopan, di balik layar kadang tajam. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Internet bisa jadi lautan gelap atau tenang bercahaya ketika akhlak memimpin. Rasulullah bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, sidik, jujur dalam setiap klik, amanah, jaga privasi dan janji digital, tabligh, sampaikan kebenaran, bukan sensasi, fathonah, cerdas memilah informasi, rahmah, kasih sayang dalam interaksi, tabayyun, cek sumber, cek fakta, cek konteks, cek perasaan. Percakapan pribadi adalah amanah, bukan bahan sebaran. Kata-kata bisa melukai atau menyembuhkan. Pilih yang menumbuhkan. Pendidikan bertransformasi, nilai Islam tetap jadi akar. Checklist sebelum share. Sumber, fakta, konteks, perasaan. Lewati 3 filter. Benar, perlu, baik. Gibah di dunia nyata maupun digital sama tercela. Konten positif adalah cahaya yang menular. Latih respon bijak terhadap cyberbullying. Tegur hoax dengan adab. Bela yang dibully, ajak dialog, buat konten bernilai, biar viral karena manfaat. Hasilnya, kasus cyberbullying turun 60%, sekolah lebih harmonis. Mari jaga jempol dengan akhlakul karimah. Like, share kebaikan. Sering bingung cari jawaban agama di internet? Jangan asal percaya, kamu bisa saja tertipu Ustadz Google yang palsu. Di balik layar, banyak konten yang mengaku Islam, tapi tanpa basis keilmuan yang kuat. Data menunjukkan, 67% umat muslim Indonesia terpapar konten keagamaan yang tidak jelas keasliannya. Ini merusak sanad, rantai kepercayaan ilmu yang kita pegang teguh turun dari generasi ke generasi. Kenali bahayanya, hadis palsu, ayat Al-Quran diambil konteks, dan akun media sosial yang berpura-pura. Tapi tenang, kita bisa melawan dengan verifikasi digital. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, cek sumber hadis di platform terpercaya seperti dorar.net untuk memastikan sanadnya lengkap. Kedua, pastikan si penulis atau pembicara memiliki latar belakang keilmuan yang jelas dan diakui. Ketiga, untuk masalah fikih, selalu rujuk ke fatwa resmi dari lembaga keagamaan yang berwenang. Jadi, jangan asal percaya. Jadilah umat cerdas yang cerdas berinternet dan waspada terhadap hoaks agama. Di era ketika satu sentuhan jari mampu menyebarkan kebenaran atau justru memperluas kesesatan, kita dihadapkan pada pilihan. Radikalisme tidak selalu datang dengan wajah keras. Ia hadir dalam kata-kata yang tampak benar, dalam desain yang indah. Namun di tengah derasnya arus itu, pendidikan Islam tidak tinggal diam. Dari ruang kelas, dari pesantren, lahir sebuah kekuatan baru. Kontra narasi yang cerdas, konten yang berakhlak, dan literasi digital yang berlandaskan iman. Karena akhlak,
tidak berhenti di dunia nyata. Ia hidup di setiap komentar, di setiap keputusan, sebelum menekan tombol bagikan. Ketika satu orang memilih tabayun, ia melindungi dirinya. Ketika lembaga pendidikan bersatu, mereka melindungi masa depan bangsa. Ini bukan sekadar tentang dunia digital, ini tentang siapa kita di hadapan Allah. Maka, sebelum mengetik, berpikirlah. Sebelum membagikan, periksalah. Dan sebelum berbicara, hadirkan akhlak. Menurut kalian bagaimana? Yuk, tulis di kolom komentar.